Saya mau buka tapi cengengesan aja dari tadi begitu ya. Udah cengengesan duluan. Jadi gimana Andi Gumala? 28 pemain sudah dirilis oleh PSSI, dipanggil untuk memperkuat Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada yang menggigit nggak kira-kira? Tapi ini nggak ada Marcelino Ferdinand, nggak ada Pratama Arhan yang lagi digilai ibu-ibu ya karena status baru. Ibu-ibu termasuk Andi Gumala berarti? Ya, tapi ada Oli Romeni nih. Oh iya, Oli Romeni juga dipanggil. Apakah ini akan menambah ketajaman timnas nanti untuk melawan Arab Saudi dan juga Irak? Langsung saja ya kita bahas. Nah, ada siapa aja teman Philip nih. Pagi hari ini sudah kita hangatkan studio TCI. Ada Bang Gita Suwondo selaku pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Gita. Pagi. Akur ya, tadi ya, berdua ya. Yes. Akur dong, akur dong. Akur. Tapi jangan tengok kayak begitu dong. Oh, tuh kan. Udah marah-marah. Ada juga Bang Rodi Pangemanan selaku pengamat sepak bola pagi hari ini. Selamat pagi. Tadi kenapa Bang emang dilirik begitu, kenapa? Ya, karena saya bilang Indonesia lolos di Piala Dunia. Oke. Iya. Tapi ada yang kurang begitu ini sih. Kenapa Bang Ropan? Saya langsung aja ke Bang Ropan. Ya. Kenapa begitu yakin bahwa Indonesia lolos nih kayaknya Piala Dunia nih? Iya, karena pertandingan pertama kan itu selalu menentukan ya. Ya. Kalau kita bisa mendapatkan hasil positif melawan Arab Saudi, saya yakin kita bisa lolos. Kalau dapat positif ya. Dan itu bisa ketika kita bermain di Jeddah kan, di pertandingan di putaran ketiga di awal, kita kan bermain imbang dengan mereka di tempat yang sama yang akan kita mainkan pada 8 Oktober. Jadi bukan tidak mungkin kita bisa melakukan hal yang sama juga dengan komposisi pemain yang berbeda. Nah, wajah baru. Dengan wajah baru yang tidak sama dengan saat itu. Sekarang apa yang Bang Ropan lihat yang tidak sama apa? Iya, karena kita sudah punya Oli Romeni yang tadinya saya anggap tidak akan bermain ketika dia pasca cedera. Tapi dengan kedatangan dia kan ini satu harapan baru. Bahwa lini depan kita akan lebih bergairah lagi, lebih tajam lagi dengan ada dia. Memang kita punya Ramadan Sananta dan Mauro Silstra. Tapi kan itu belum cukup. Kita punya Oli, dia sudah membuktikan dengan 4 laga 3 gol. Jadi saya pikir ini oke. Walaupun juga masih agak sedikit mengkhawatirkan karena kan tidak akan maksimal seorang pemain yang cedera panjang. Dari operasi itu kemudian akan bermain full. Akan bermain maksimal. Tetapi dengan dia datang, tentunya pemain-pemain lain juga akan termotivasi. Ya ada harapan baru bahwa di depan itu kita akan kuat. Makanya saya bilang saya yakin kalau kita bisa memenangkan pertandingan pertama itu peluang itu ada. Bang Gita juga udah mulai lirik-lirik yakin. Gitu. Gimana Bang? Tadi itu saya ngelirik gimana, Rit? Yakin nggak? Tadi itu saya ngelirik karena pengen tahu penjelasannya kayak apa. Oh gitu kan? Sekarang kan udah jelas gitu kan? Udah jelas gitu. Sebenarnya gini, dari squad kita jauh lebih baik dibandingkan squad pada saat kita nahan Arab Saudi 1-1 dan juga menang 2-0. Artinya ada tuh tambahan 7 pemain baru ya. Mulai dari penjaga gawang Audero, terus ada Pelopesi, kemudian ada Emiliano Jonathan, ada Zilstra, kemudian Romeni juga belum ada saat itu. Tapi tadi yang Ropan bilang bahwa Romeni sudah bisa main kembali, tapi kan dia baru pulih dari cedera. Cederanya kan punggung kaki, yang biasanya buat nampol-nampol bola tuh kalau bikin gol. Nah, dan itu kan kemampuannya juga pasti akan tidak 100% kalau dia baru. Terus menit bermainnya kan di Oxford 0 jadinya sampai sekarang. Nggak disalahin karena dia cedera juga. Terus ada Mauro Zilstra yang dianggap bisa menggantikan Romeni. Dia belum dimainkan sama sekali oleh Volendam ya. 0 juga. Itu aja. Yang agak mengkhawatirkan itu. Ada satu lagi, Ragnar Oratmangun. Itu sebenarnya solusi kalau Romeni nggak bisa main. Karena dia bisa main di posisi nomor 9. Hanya kan dia kemarin kena virus. Maret nggak main, kemudian Juni nggak main di kualifikasi. Kemarin juga di September dia nonton dari tribun di Surabaya. Itu yang mengkhawatirkan di samping pola yang coba ditampilkan oleh Kluivert kayaknya nggak pengen seperti yang ditampilkan oleh STI dengan 3-4-3. Berarti ada perubahan pola yang mungkin saja dimainkan. Kalau September ngacu ke September kan dia pakai 2 center back. Ada Kevin Dix, ada Jay Itzes, kemudian pertandingan pertama Rizky Ridho dengan Jordi Amat saat itu nggak terlalu banyak tesnya karena baik Cina Taipei maupun Lebanon juga tidak memberikan tekanan berarti ke jantung pertahanan kita. Itu aja kekhawatirannya itu aja. Di samping persiapan Arab Saudi yang lebih matang dibandingkan kita kalau melihatnya setelah mereka kalah dari kita 0-2 itu aja. Dengan kecenderungan formasi yang sering digunakan Kluivert ini yang dari 3-4-3 sebelumnya menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1, apakah dengan komposisi yang baru ini 28 yang dipanggil ini itu bisa menjadi efektif dengan formasi tersebut? Harusnya iya, tapi kan dalam uji coba nggak terlalu berhasil ke depan. Di belakang tapi nggak berhasil pada saat melakukan tekanan ke gawang lawan. Itu aja kekhawatiran saya. Kenapa? Karena kita butuh gol. Kita butuh shot on target, kita butuh gol dalam 2 pertandingan. Yang Ropan tadi bilang bahwa kita harus memenangkan laga pertama. Itu pasti kalau seenggaknya kita ingin masuk ke putaran kelima atau bahkan lolos. Dan
kita pernah menampilkan penampilan terbaik kita melawan Arab Saudi. Itu penampilan away terbaik kita, saya bilang, melawan Arab Saudi. Itu kita nggak pernah lagi away sebagus itu. Dan selama ini kan kita nggak pernah menang away. Itu yang harus kita kita bikin sejarah baru bahwa kita bisa menang away di kualifikasi. Kita menang away itu lawan Brunei, lawan Vietnam. Lainnya kita nggak pernah menang away. Draw ya, dan draw dalam putaran keempat ini di mana hanya ada 2 pertandingan, riskan juga untuk lolos karena masih menunggu Irak di pertandingan kedua. Artinya kalau memang harus pengen lolos, mencetak gol, tampil menyerang, udah menjadi harga mati. Tapi kan PR-nya sekarang kalau kita melihat hasil dari uji coba kemarin, Indonesia masih kesulitan untuk membobol gawang lawan. Iya, kita jangan melihat dari hasil pertandingan melawan Taiwan ya. Karena secara kualitas Cuman jauh. secara peringkat ada. Tapi Lebanon, Bang. Tapi gambaran nyata bahwa laga melawan Lebanon itu adalah sesungguhnya dengan materi pemain yang saya pikir antara 90-95% itu yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert saat menghadapi Arab. Dan memang modal kita harus bisa membuat gol. Secara permainan melawan Lebanon, secara permainan. Ya. Tetapi kan orang ingin melihat bahwa kita juga harus punya gol. Tidak harus dengan hanya banyak melakukan penguasaan bola ball position, tapi akhirnya ujungnya kita bisa tidak membuat gol. Ya. Tapi memang ketika kalau kita acuan dengan Lebanon, memang agak bermasalah karena Lebanon kan lebih banyak parkir bus itu 9 pemain. Saya berharap dia bermain ketika sama seperti lawan Qatar. Mereka menang lawan Qatar, betul. tim yang kuat, main terbuka. Tapi itu mereka tidak lakukan di Surabaya. Ada rasa ketakutan buat mereka menghadapi tim kita. Jadi mereka yang penting kami jangan kalah melawan Indonesia. Mungkin ada orderan khusus, pengen tampil menyerang gitu, jadi udah Lebanon main bertahan aja begitu. Dan saya pikir ini bagus buat pemain kita kan. Bisa teruji, bisa melihat kan kemampuan pemain kita bagaimana cara bermain dengan pola yang ditawarkan oleh Patrick Kluivert lewat 4-3-3 yang dimodifikasi menjadi 4-2-3-1. Jadi pola ini memang saya pikir bagus dalam cara kita attacking, dalam cara menyerang untuk membuat gol. Itu dengan pola yang baik. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa pola 3-4-3 juga yang diwariskan oleh STY ini saya pikir ya kalau bisa dikatakan, karena 2 kemenangan yang kita dapat di GBK lawan Bahrain dan Cina itu dengan pola yang sama. Setelah kita gagal lawan Australia di Sydney dengan bermain 4 back itu flat, kita kembali dengan cara seperti itu. Jadi Kluivert coba memainkan 3-4-3 lagi dan kita menang melawan Bahrain lewat gol Oleh, menang lawan Cina juga lewat penalti Oleh. Jadi ya kita akan tunggu apa yang harus dilakukan, apakah dengan 4 flat di belakang 4-2-3-1 atau kembali dengan 3-4-3 begitu. Berbicara membuat gol, kreativitas untuk membuat gol. Mungkin itu alasan Kluivert untuk memanggil kembali atau mendatangkan kembali Oleh. Tapi karena kondisi Oleh masih pemulihan, mungkin jawabannya tadi ya, Miliano Jonatas itu ya untuk membackup mungkin ya. Kalau di depan Miliano itu bukan seorang striker nomor 9. Dia lebih ke winger ya. Yang ada sekarang ada 3 pemain yang diambil di antara 28 pemain itu. Pertama Ole Romeni, Mauro Silstra dan Ramadan Sananta. 3 itu. Nah, kalau ditanya siapa yang akan masuk, saya pikir Ole Romeni. Ya. Kalau bermain 90 menit belum tentu, belum tahu. Mungkin akan bergantian dengan Mauro Silstra. Apakah Silstra akan lebih dulu atau Ole Romeni? Itu tergantung dari Patrick Kluivert. Dia sebagai pelatih tentunya dia lebih tahu. Ada koordinasi komunikasi dengan 2 asisten dia, Dani Lansat dan Alex Pastor untuk melihat ini. Tapi tetap kita harus menyambut dengan sukacita, gembira dengan kedatangan Ole Romeni ini. Karena dia saya pikir akan menjadi solusi terbaik buat kita. Justru akan membuat Arab dan Irak itu agak shock juga mendengar bahwa Ole itu akhirnya masuk. Tadinya mereka mengharapkan Ole nggak ada. Buat takut-takutin lawan dulu ya. Paling nggak kan diturunkan, lihat nanti. Mereka lebih yakin ketika kita tidak punya Ole dan melihat pertandingan kita melawan Lebanon. Tidak bisa bikin apa-apa. Walaupun sudah ada Sisra, mereka bilang kita bisa kalahin Indonesia. Tapi begitu Ole masuk, kalau memang kemudian minim yang di lini depan adalah murni striker, kemudian bagaimana kalau hasil dari pemanggilan ini yang cukup menarik adalah nama Marcelino dan juga Mes Hilger yang kemudian tidak masuk, Bang Gita? Mes Hilger di belakang ya? Betul. Tapi sepanjang sepanjang dia sudah dinaturalisasi, sepanjang permainan dia kan dia tidak terlalu nyetel dengan pola yang ditampilkan oleh STY, bahkan dengan Kluivert sekalipun. Artinya pertandingan-pertandingan pada saat dia main kita lebih banyak kalah dibandingkan dengan kita menang. Contohnya lawan Australia. Kemudian lawan Jepang kemarin. Lawan Cina juga. Lawan Cina juga. Ya, dia bertahan terlalu tinggi, dia tidak cepat untuk balik ke belakang. Artinya disiplin itu ya memang gayanya Mes Hilger seperti itu. Di Twente kan juga dia kayak gitu. Dia nggak kayak Rizky Ridho yang cepat merapat ke belakang. Nggak kayak JIZ juga yang disiplin di belakang. Ini akan menjadi kendala. Cuman kalau Marcelino sendiri kan dia habis cedera hamstring. Itu yang bikin saya pikir kenapa Kluivert wajar kalau dia nggak dipanggil. Kemudian menit bermain dia kan juga hampir kurang. Dia dipinjamkan dari Oxford ke klub Slovakia.
Iya, nggak belum bermain juga. Dan kabarnya kan terakhir dia masih di Jakarta untuk penyembuhan dari hamstringnya itu. Itu alasan kenapa dia nggak dipanggil. Walaupun memang tenaganya sangat dibutuhkan, tapi kan ada beberapa pemain yang kalau melihat Liga 1 kan kayak Vano kan juga sekarang termasuk lumayan banyak bermain untuk Dewa United. Kemarin saja dalam pertandingan terakhir Liga kan dia cukup bermain meyakinkan juga. Jadi artinya pilihannya banyak untuk menggantikan Marcelino. Iya, kalau secara keseluruhan kita lihat apakah ini Kluivert lebih melihat kebutuhan taktis yang mendesak atau pengalaman menit bermainnya? Gabungan ya, taktis mendesak juga menit bermain. Karena kalau kita lihat dari keseluruhan pemain yang dipanggil itu hanya Zylstra dan juga Romani yang 0 bermainnya. Yang lainnya sih sudah terus-menerus bermain. Pas sudah lama musim ini nggak bermain karena cedera. Tapi kan balik-balik lagi. Kluivert coba dengan 4 back, 2 center back pada saat kalah lawan Australia. Dia juga cepat berpikir pragmatis untuk melawan Bahrain. Dia pakai 3 center back. Kemudian melawan China juga pakai 3 center back. Uji coba lagi lawan Jepang yang agak berantakan juga karena melihat kualitasnya Jepang. Jadi saya pikir mungkin dia uji coba nanti melawan Arab Saudi. Tapi dia akan cepat berbalik pragmatis kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dia berhadapan dengan Irak. Tapi ini kan hanya 2 pertandingan. Riskannya itu. Nggak banyak pertandingan untuk dia coba-coba bermain. Dari 28 pemain yang dipanggil artinya kalau Bang Ropan sendiri melihat lini mana yang kemudian perlu digarisbawahi yang bisa menjadi nilai plus mungkin ataupun negatif bagi skuad Patrick Kluivert ketika menghadapi Arab Saudi, tapi dijawab sesaat lagi ya di segmen selanjutnya Bang Ropan. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.